Snow, dan di video kali ini gue akan review game week 16 yang seperti kalian lihat susunan tim gue yang final seperti ini. Gue mainin Jota dan gue bench Gallagher, yang mana pasti kalian tahu hasil si Gallagher gimana ya. Gallagher brace, dan sedangkan si Jota cameo doang. Dan perolehan poin tim gue ya sebenarnya not bad, tapi ya tetap aja gue red arrow. Jadi di game week ini gue mendapat cukup banyak return sebenarnya, walaupun banyak juga yang blind ya. Gue mulai dulu dari Ramsdale. Ramsdale kemarin lawan Soton 11 poin, wonderful point, mainnya bagus banget, banyak save dan clean sheet juga si Arsenal. Arsenal juga main bagus ya. Dan ya gue ngiranya kan tadinya si Ramsdale bakal kebobolan ya. Arsenal kemungkinan bakal kebobolan 1 gol kalau perkiraan gue, tapi ternyata bisa clean sheet, which is good, very good. Dan dengan 11 poin gue sebenarnya nggak nyangka juga. Dan ya Ramsdale kayaknya kiper terbaik untuk di saat ini ya. Lalu di back yang lain hasil cuma si James saja yang 0 ya. Udah 3 game week dia 0 poin. Gue nggak tahu juga gue harus apain ini pemain ya, karena harganya yang cukup mahal sebenarnya. Dan sebenarnya dia taking potensialnya cukup besar ya kalau untuk James yang sebagai right wing back. Tapi entah kenapa dia sering kartu kuning akhir-akhir ini, dan sering kebobolan juga, lebih dari 2 gol, akhirnya 0 poin ya. Dan ya untuk jual dia sih kayaknya gue nggak mungkin jual dia ya, tapi ya gue nggak tahu harus apain si James ini. Lalu Rudiger 9 poin, kebobolan 2 gol, tapi untungnya dia assist lewat penalti ya. Dia dilanggar di kotak penalti, akhirnya dia dapat 2 assist, dan akhirnya dia dapat bonus poin juga ya, 2 bonus poin. Akhirnya dia dapat 9 poin. Dan Cancelo clean sheet, tapi kartu kuning sayangnya. Alhasil dia nggak bisa main di next game week ya, lawan siapa tuh, lawan Newcastle ya kalau nggak salah ya. Sorry, lawan Leeds. Dan ya untungnya dia dapat 2 bonus poin juga. Dan Cancelo karena blank ya, mau nggak mau gue harus bench dia untuk 3 week depan, tapi pastinya gue nggak bakal jual dia. Lalu si Trent ya, Trent bonus poin juga 3, clean sheet juga. Kemarin Liverpool menang 1-0 lawan Villa. Yang mana gue nggak expect si Liverpool menang setipis itu ya. Gue kira sih dia bisa menang minimal 2 gol, ternyata nggak juga. Ini juga menjadi bukti bahwa Villanya Steven Gerrard memang punya defense yang solid ya. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue cukup puas kalau Trent dapat clean sheet ya. Dan ditambah 3 bonus poin, gue puas juga. Lalu di kapten Salah dapat 16 poin. Untungnya dia cetak gol lewat penalti ya. Kayaknya ini kalau nggak ada penalti Salah bakal blank. Dan Bowen kemarin lawan Burnley, sayangnya gue nonton Burnley lawan West Ham kemarin, membosankan banget ya. Burnley sangat bertahan, dan West Ham juga attackingnya kurang bagus. Dan ya seperti biasa Bowen nggak terlalu banyak berbuat yang membahayakan gawang lawan ya. Dan gue kiranya Bowen bisa haul, ternyata enggak ya, unlucky. Tapi ya kedepannya sih gue yakin aja Bowen bisa cetak gol atau assist. Lalu Jota akhirnya dia turun dari bangku cadangan ya, main di menit 60-an gitu. Sempat dapat 1 peluang, tapi sayangnya gagal diselesaikan dengan gol. Padahal itu peluang besar ya. Aturan bisa jadi assist salah, dan ya Jota nggak bisa menyelesaikan peluang tersebut. Jadinya dia cuma dapat 1 poin. Lalu di striker ini juga blank semua ya, gue kecewa banget. King, Wilson, Antonio masing-masing 2 poin. King ini gue a bit unfortunate ya. Gue unlucky banget di sini, karena King yang biasanya dipasang sebagai central forward ya, sebagai striker tengah, kemarin itu digeser jadi winger kiri,
tapi wingernya tuh bener-bener deep, kayak udah kayak ini aja, udah kayak back kiri si King ini kemarin. Gue nontonnya si Brentford lawan Watford, gue kesel banget. Justru si Dennis yang di depan yang jadi striker tengah, dan iya gue rasa sih eh golnya Dennis juga dari ini ya, dari heading dari corner ini bisa terjadi kapan aja, dan menurut gue itu cukup lucky. Berdasarkan stats dan angka-angka statistiknya memang King lebih bagus, tapi itu kenyataannya yang mencetak gol si Dennis ya. Ya, gue harus terima kenyataan itu dengan gue punya King ya. Jadi ya, gue sabar-sabar aja sama King ini. Lalu Wilson lawan Leicester kemarin, gue kira si Wilson bisa cetak gol ya minimal, karena Leicester tuh baru sekali clean sheet di musim ini. Ternyata yang ada si Newcastle dibantai sama Leicester, dan Wilson pun nggak bikin tembakan juga, nggak ngapa-ngapain ya, dan ya blank aja itu 2 poin. Lalu Antonio kemarin lawan Burnley seperti biasa, dia di atas kertas sebagai striker, tapi kalau udah main dia selalu melebar ya ke pinggir lapangan kayak sebagai wing gitu. Dan Antonio pun kemarin nggak banyak bikin tembakan juga, dan nggak banyak membahayakan gawangnya si Pop juga, sama kayak Bowen. Jadi ya hasil 2 poin juga. Gue kira Bowen dan Antonio kali ini bisa brace ya, tapi ternyata enggak. Ya sayang aja. Lalu yang paling sakit itu di bench gua. Gallagher dapat 15 poin. Bener-bener deh. Gallagher ini tadi kemarin-kemarin kan dia bermain sebagai DM ya. Udah 3 game week, tapi mulai game week ini lawan Everton kemarin semalam ya, itu ternyata si Hughes dipasang sebagai DM, dan Gallagher bermain sebagai ya seperti biasa sebagai attacking midfield nomor 10 gitu ya. Dan si Hughes itu dengan si Hughes main menguntungkan Gallagher banget, makanya si Gallagher bisa advance ke depan mainnya jauh lebih attacking daripada sebelum-sebelumnya, dan alhasil dapat aja gitu 2 gol ya. Gila. Gue kiranya si Gallagher masih main sebagai DM, sampai-sampai gue kemarin mau jual dia ke Mount ya. Tapi setelah hasil ini gue fix nggak jadi jual dia. Gue bakal mainin dia di next game week karena Cancelo pun nggak bisa main ya. Akhirnya gue akan cari pemain lain yang harus gue jual untuk masukin Bernardo Silva untuk di next game week. Lalu Livramento cuma 1 poin lawan Arsenal, dan Douglas Luiz 2 poin. Dan alhasil dari game week ini gue dapat 62 poin, dan sayangnya gue red arrow ya, dari rank gue yang sebelumnya 129 kembali turun lagi ke 156. Ini udah kayak 2 game week lalu ya, di 2 game week lalu tuh gue 157.000 kalau nggak salah, dan kembali lagi ke 156. Kayaknya gue bakal berkutat di rank 100 ribuan nih, bakal lama kayaknya, butuh 5-6 game week kayaknya untuk lepas dari 100 ribu ini. Lalu total point gue 1026. Lalu squad value gue ya 103, dengan in the bank gue 4,9 juta duitnya gue punya di bank, yang cukup banyak ya. Jadi gue bisa upgrade pemain-pemain murah ke pemain yang mahal gitu, yang mid budget ya. Jadi untuk game week 16 seperti ini, perolehan gue ya cukup kecewa ya dengan adanya brace si Gallagher dan Jota sebagai cameo. Tapi ya gue seperti yang gue bilang ya, gue take the risk mainin Jota. Apakah dia akan jadi cameo doang atau dia main lalu cetak gol di babak kedua ya. Tapi ya ternyata dia nyatanya jadi cameo doang dan menghasilkan cuma 1 poin. Lalu lanjut ke rencana transfer gue untuk di game week 17. Itu gue rencananya akan jual Douglas Luiz yang jadi bench fodder gue selama ini ke Bernardo Silva. Gue rencananya untuk 3 game week ke depan akan main 5 midfield,
Jadi si Gallagher pastinya akan gue pertahanin, knowing dia main sebagai central attacking midfield ya, sekarang udah main sebagai nomor 10. Kayaknya Vieira udah tahu potensi dia, dan pasti gue akan pertahanin si Gallagher. Dan ya untuk apa namanya masukin Bernardo, gue harus mengorbankan Douglas Luiz yang harganya 4,5 juta dan upgrade dia ke Bernardo yang harganya 7,7. Dan gue pun masih punya duit banyak juga ya dengan setelah upgrade si Bernardo, yang mana Bernardo menurut gue pemain yang penting untuk di next game week ya, karena dia lawan Leeds dan Newcastle juga yang habis dibantai, dan Leicester juga yang gampang kebobolan. Jadi menurut gue Bernardo adalah pemain yang tepat untuk sebagai apa ya, opsi attackingnya dari City ya. Lalu ranking gue sejauh ini ya seperti biasa turun lagi dari 129.000 ke 156.000. Ya cukup jauh ya, sekitar 18% gitu ya kalau gue lihat ya. Dan yang bikin parah itu kan red arrow-nya gue itu dengan gue nggak punya Ronaldo, nggak punya Dennis, dan ditambah lagi tadi si Gallagher brace ya, makin-makin apa namanya rank gue turun. Tapi ya rencananya untuk game week 17 gue cukup yakin gue bisa green arrow, semoga aja, dengan formasi yang nanti gue akan reveal di tim pick ya pastinya. Tapi ya gue cukup optimis gue bisa bangkit lagi, karena ini lagi musim COVID ya. Pemain-pemain pun banyak yang COVID, jadi nggak nentu juga kita untuk beli pemain ya. Jadi menurut gue sih untuk transfer sebaiknya hold dulu selama mungkin, selama sebelum deadline ya. Jadi kita bisa apa namanya dapat info lebih gitu dari tim-tim yang akan main. Lalu poin kapten gue seperti biasa Salah, hasil lagi 8 poin jadi 16 poin ya. Dan kedepannya pastinya gue akan kapten Salah lagi, terutama di game week 17 dia lawan Newcastle. Kayaknya gue akan triple kapten dia deh, karena lawan Newcastle yang lagi ancur-ancuran banget sekarang. Kayak dan apa namanya si Madison aja kemarin kan bisa dapat 2 assist dan 1 gol ya, bisa brace lawan Leicester. Kayaknya kalau Salah kayaknya bisa hat trick ya, karena kemarin pun lawan MU yang lagi ancur-ancuran juga dia bisa hat trick. Dan ya gue tertarik aja untuk triple captain Salah, tapi belum fix juga. Lalu gue mau review hasil 3 opsi kapten terbaik yang gue rekomendasiin kemarin ya di video preview. Jadi dari 3 pemain, tiga-tiganya hasil. Bernardo 6 poin, Ronaldo 9 poin, dan Salah 8 poin. Bernardo nih cukup hoki ya, karena sebenarnya dia hasilnya itu dari dia tendang bola kena si Moutinho ya. Gua bilang sih itu nggak hand ya, karena kena badannya duluan, tapi sempat kena tangannya sedikit gitu. Jadi ya ini hokinya Bernardo aja kalau gue bilang. Dan Ronaldo kemarin untungnya 9 poin, cetak gol dari penalti. Tapi selama 90 menit gue nonton MU kemarin, MU mainnya cukup jelek ya lawan Norwich, dan Ronaldo pun sempat tendang angin juga. Sebenarnya Ronaldo bisa 2 gol, tapi kayaknya lagi off form ya si Ronaldo ini. Tapi ya kembali lagi, Ronaldo is Ronaldo. Sejelek-jeleknya Ronaldo, kalau dapat penalti dia pasti cetak gol. Lalu Salah kemarin hampir blank, akhirnya dapat penalti juga 8 poin. Dan ya gue nggak tahu apa yang bisa menghentikan Salah dapetin poin ya. Kayaknya cuma cedera aja gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Next gue akan preview game week 17 yang akan mulai nggak lama lagi ya. Gue Pio Jon Snow, dan jangan lupa like, share, subscribe juga. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan ya seputar FPL.
Dan gue Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.